Perkenalkan, nama saya Otnida Alex Pasaribu. Saya guru agama mengajar di SD Negeri 153047 Pangaribuan. Saya sebagai mahasiswa PPG BIT 1 yang diselenggarakan STP Santo Fransiskus Semarang. Hari ini saya akan praktek mengajar, di mana mata pelajaran yang akan saya bawakan, Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Saya mohon kritik dan sarannya dalam pembuatan video ini. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya sekarang? Luar biasa. Yes. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar agama. Kembali kita belajar agama. Maka terlebih dahulu kita berdoa dulu. Siapa yang mimpin doa? Ya. Ayo kita berdiri semua. Ayo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha Baik atas penyertaan kepada kami mulai tadi malam hingga pagi ini. Bapa, kami akan mulai pelajaran agama kami. Berkati kami sehingga apa yang kami pelajari berguna dan bermanfaat untuk masa depan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak yang terkasih, kita memulai pelajaran kita agama pada hari ini. Maka terlebih dahulu saya mengabsen dulu. Ya. Cahaya Sitorus, kuat-kuat. Delon Gibran Maharaja, Hadir Pak. Raisa Alena Koran, Hadir Pak. Siska Simbolon, Hadir Pak. Anselmus Simatuma, Hadir Pak. Kesia Melia Bondan, Hadir Pak. Laurentius Marbon, Hadir Pak. Malia Agripa Harahap, Hadir Pak. Gracia Octavia Marbau, Hadir Pak. Renata Stefani Tumanggol, Hadir Pak. Axelino Mahangga Marbon. Hadir Pak. Ya. Gibran Ardinata Simatupang, Hadir Pak. Patrick Yaaro Harepa. Hadir Pak. Baik, berarti semuanya kita hadir. Hari ini kita akan mempelajari tentang Ishak dipersembahkan kepada Allah. Apa pelajaran kita hari ini? Nah, Ishak dipersembahkan kepada Allah. Yang harus kita lihat peserta didik mau mengidentifikasi dan menyebutkan tokoh-tokoh iman utama dalam perjanjian lama, termasuk Nuh, Abraham, Ishak, dan Yakub. Peserta didik mampu menjelaskan keutamaan Ishak sebagai anak Abraham dan kesetiaannya kepada Allah sesuai dengan kisah kitab suci Kejadian 18 ayat 1 sampai 10, 21 ayat 2 sampai 6, 22 ayat 1 sampai 14. Peserta didik mampu menyembuhkan keteladanan dari Ishak untuk seorang anak. Peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai iman dari hidup para tokoh-tokoh dalam perjanjian lama dalam tindakan sehari-hari yang diukur melalui contoh-contoh perbuatan sikap, menghormati dan taat kepada orang tua, membantu teman dan berbuat baik kepada
Tepuk tangan dulu. Abraham. Pertanyaan kedua, apakah bentuk kesetiaan Ishak kepada Allah dan kepada orang tuanya? Ya. Taat kepada perintah Allah. Iya, bagus. Satu lagi pertanyaan. Bagaimanakah hubungan antara Ishak, Abraham dan Allah? Ya. Gimana yang luar biasa ketaatan mutlak. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Adik, anak-anak yang terkasih, sekarang kita lihat dulu bagaimana Ishak dipersembahkan oleh Abraham. Bagaimana Ishak dipersembahkan oleh Abraham kepada Allah. Ishak itu adalah anak satu-satunya. Ya. Maka mari kita lihat dulu video bagaimana Ishak dipersembahkan kepada Allah. Sebentar ya. Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ishak, kamu harus ikut ayah. Kemana? Temanku boleh ikut? Aku bangunkan mereka. Temanmu tidak boleh ikut. Ini permintaan istimewa dari Tuhan. Kita harus pergi sendiri. Pagi, Chris. Ishak, kamu pagi-pagi mau kemana? Menemani ayahku ke gunung mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan. Pasti ayahku menyediakan domba yang terbaik. Ayah, kita sudah ada api dan kayu. Tapi domba untuk korban bakarannya mana? Anakku,
Abraham, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Sebagai korban, Allah telah menyediakannya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Baik, sampai di situ. Bagaimana videonya? Seru. Iya kan? Nah, itulah tentang Abraham mempersembahkan anaknya yang satu-satunya. Anak yang satu-satunya. Hanya satu anak. Bernama siapa tadi? Isa. Nah, ketaatan Allah kepada ketaatan Abraham kepada Allah sampai rela dia mau mempersembahkan anaknya yang satu-satunya itu kepada Allah. Mau dipersembahkan. Kalian lihat tadi videonya. Lihat videonya jadi sekarang. Ketaatan Allah. Nah, kita lihat di video tadi, Abraham mau membunuh anak. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Hah? Ada suara dari atas langit. Itu suara siapa? Allah. Suara siapa? Allah. Nah, itu suara dari Allah mengatakan bahwa jangan menyentuh anak itu. Ya kan? Nah, jangan menyentuh anak itu. Ishak adalah anak Bapak Abraham ketika ia kecil. Tuhan Allah pernah memberi cobaan kepada Bapak Abraham untuk mempersembahkan Ishak anaknya, dan ia pun menuruti kehendak Allah tersebut. Namun ketika Ishak hendak dipersembahkan, kemudian Allah mengetahui ketaatannya kepada Allah, sehingga ia mengirimkan seekor anak domba. Sebagai apa? Sebagai pengganti kurban persembahan itu. Nah, itulah tentang Abraham. Abraham adalah anak Ishak yang beriman penuh kepada Allah. Abraham anak Ishak yang penuh beriman kepada Allah. Beriman itu adalah ketaatan dan kerelaan diri sepenuhnya untuk kemuliaan Allah. Nah, sekarang saya mau buat sebuah diskusi kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sekarang saya beri waktu untuk menjawab. Kelompok 1 menjawab pertanyaan nomor 1. Sudah? Kelompok 2 menjawab pertanyaan nomor 2. Kelompok 3 menjawab
pertanyaan nomor 3 dan 4. Ya, silakan dijawab. Ini pertanyaan. Dan jawabannya nanti salah seorang nanti di depan untuk memberitahukan. Ya, ayo dijawab. Pertanyaan mudah kan? Mudah kan? Nah, silakan. Sudah? Sudah? Ya, bentar lagi. Oke.
Sudah? Sudah? Baik. Sekarang saya akan melihat apa hasil diskusi kalian. Ya. Kita mulai dulu dari kelompok 1. Ayo berdiri. Pertanyaannya apa? Apakah ada dipersembahkan dalam kejadian tersebut adalah sesuatu yang harus dibalik-balikkan dan direlakan terjadi? Bagus. Bagus. Silahkan dulu. Kelompok 2. Ayo, siapa yang apa? Pertanyaannya. Kenapa Bapak Abraham mau mempersembahkan Ishak anaknya kepada Allah? Karena dia tak kepada Allah. Ya, bagus. Kelompok 3. Ayo. Mengapa Ishak mau dipersembahkan? Karena atas kehendak Allah yang Maha Kuasa untuk menguji ketaatan Bapak Abraham terhadap tuannya. Mengapa Allah membagi korban persembahannya? Karena Allah mengetahui ketaatan Bapak Abraham terhadapnya. Iya, terima kasih. Tentang dulu. Nah, ketika Abraham akan mempersembahkan Ishak anaknya, Ishak rela dan patuh. Ishak rela dan patuh akan kehendak bapaknya Abraham demi ketaatan bapaknya kepada Tuhan Allah. Kisah kitab suci tentang Ishak dipersembahkan kepada Allah terdapat dalam Kejadian 18. Kejadian 18 ayat 1 sampai 10. 21 ayat 2 sampai 6. Ayat 21 ayat 1 sampai 14. 3 orang utusan Allah menjumpai Abraham di bawah pohon terbanting untuk menyampaikan janji Allah kepada Abraham. Sarah tertawa dalam hatinya ketika mendengar bahwa ia akan melahirkan seorang bayi laki-laki. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki dan dinamai Ishak, yang berarti yang tertawa. Allah meminta agar Abraham mempersembahkan Ishak dan anak laki-laki itu sangat disayangi. Abraham dan Ishak menuju Gunung Moria untuk menyampaikan persembahan. Allah mengganti persembahannya dengan seekor domba. Sarah itu adalah istri dari Abraham. Sarah itu adalah istri dari Abraham. Saya mau bertanya dulu sama kalian anak-anak. Pernahkah kalian disuruh oleh ayah atau ibu kalian? Pernah. Pernahkah kalian disuruh pada waktu kalian lagi bermain-main? Bagaimana perasaanmu kalau disuruh oleh orang tuamu? Ayo jawab. Apa? Bagaimana? Bagaimana perasaanmu? Kalian pas main-main, tapi disuruh ada pekerjaan yang lain. Hah? Bagaimana? Sedikit Kesal. Iya, sedikit kesal. Saya mau tanya satu lagi. Bagaimana perasaanmu jika menaati perintah orang tua? Bagaimana perasaan? Senang, ceria atau bagaimana?
Apa? Senang. Satu lagi pertanyaan. Bagaimana perasaan orang tuamu jikalau kamu mau disuruh? Senang atau senang sekali? Senang sekali. Iya, senang sekali. Sama dengan pelajaran kita pada hari ini. Senang disuruh mau, maka di dalam keluarga juga kita harus saling mau dengan perintah orang tua, mau melaksanakan perintah orang tua, karena kita adalah anaknya yang taat kepada orang tua, sama dengan Abraham tadi taat kepada bapaknya Allah. Ishak juga taat menuruti kepada bapaknya. Siapa bapak Ishak? Abraham. Itulah. Nah, sekarang kita anak-anak ini diberikan tugas. Kita diberikan tugas. Tugasnya nanti. Tugasnya adalah PR-nya di rumah. Apa-apa saja perintah bapak atau mamanya yang harus dilakukan selama 1 hari. Itu tugasnya di rumah. Apa saja perintah bapak dengan mamanya yang harus kalian laksanakan di rumah. Ya. Itu sekarang. Kita lanjut. Kita dapat meneladani dan meniru sikap Ishak tersebut, yaitu menjadi pribadi yang setia kepada Allah dan taat kepada orang tua. Sebagai anak, kita harus menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Ya, berbakti artinya taat dan menuruti serta menjalankan nasihat orang tua. Anak yang taat dan patuh kepada orang tua akan menjadi anak kesayangan semua orang, terutama akan menjadi anak kesayangan Tuhan, karena mencintai orang tua sama halnya dengan mencintai Tuhan Allah. Keteladanan Ishak yang bisa kutiru. Apa keteladanan kalian yang bisa kau tiru dari Ishak? Ayo. Mematuhi orang tua, itu bagus. Nah, itulah pelajaran kita pada hari ini. Maka masih adakah yang tidak mengerti? Hah? Masih adakah yang tidak mengerti dalam pelajaran kita ini? Tidak. Terima kasih. Maka hari ini demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi sekarang marilah kita tutup pelajaran ini dengan berdoa. Tapi tugasnya tadi masih ingat? Masih. Bagus. Oke, sekarang mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam
puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas berkat-Mu yang kami terima dari pagi, dari mulai pelajaran ini sampai selesainya. Terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu dan hati kami yang terbuka dalam pelajaran ini. Berkati kami dalam pelajaran berikutnya. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan.